Sebut saja nama saya Dita. Kejadian ini di sekitar tahun 2000-an. Di saat itu saya masih duduk di bangku sekolah SMA. Waktu itu saya tinggal bersama dengan tante saya di Riau, Bengkalis. Karena rumah tante mau dibangun ulang, dan demi menyambung kenyamanan hidup, kami menyewa sebuah rumah yang layak untuk berlindung dari teriknya mentari dan dinginnya embun malam. Awalnya, kami pindah ke rumah yang kami sewa itu tidak ada kejanggalan apa-apa. Tapi kalau melihat kondisi rumah, memang agak sedikit angker. Itu pun hanya menurut saya. Setelah memasuki 3 bulan lamanya, kejadian aneh mulai mengusik kehidupan kami. Kejadiannya adalah bau busuk yang begitu menusuk hidung. Tapi dicari-cari tidak menemukan bau tersebut. Mungkin karena rumah lama. Apalagi begitu banyak sela-sela yang sukar ditelusuri. Dan yang dapat kami pastikan adalah bau busuk itu datangnya dari luar rumah. Lantaran bau itu juga bersifat sementara. Setelah beberapa hari, bau itu pun hilang dari indera penciuman kami. Setelah seminggu kemudian, kejadian aneh datang lagi. Kali ini adalah di tengah malam. Kala itu tante saya lagi sakit, panas tinggi. Melihat kondisi tante saya dan anaknya, maka saya pun menukar peran buat anak tante saya, menggantikan menjaga ibunya. Sedetik demi sedetik waktu berjalan. Tidak terasa jam dinding telah menunjukkan pukul 12 malam. Mungkin karena cuaca yang panas, serasa mata pun tidak bersahabat untuk diajak tidur. Karena itulah yang dapat saya lakukan hanyalah menonton TV. Malam minggu yang membosankan, bisik saya dalam hati. Setelah waktu berjalan, kira-kira pukul 12:30 malam, saya mendengar ada suara di rumah belakang kami. Seperti ada seseorang yang melakukan pembersihan alat makanan. Berisik seperti ada yang mencuci piring. Merasa sangat aneh dengan suara tersebut, sejenak pemikiran saya terlintas. Jangan-jangan ada maling yang masuk. Kan sekarang ini banyak kasus pencurian yang sering saya dengar dari sana-sini. Untuk memastikan pemikiran saya itu benar atau salah, setidaknya harus membuktikan asal-usul suara itu. Dengan langkah kaki pelan-pelan saya mendekati pintu belakang. Setelah saya membuka pintu, ternyata di belakang tidak ada siapa-siapa. Mungkin saya salah dengar, atau saja ada tikus yang lagi cari makanan, desis saya. Dan saya pun kembali ke kamar. Setelah matahari mulai terlihat dari ufuk timur, menandakan malam telah berganti dengan pagi, dengan suasana begitu cerah di pagi itu. Lagi-lagi saya dibuat kaget oleh sebuah pemandangan. Ya, saya melihat alat-alat makanan itu pecah semua. Loh, kok pecah semua? Apakah tikus yang melakukan? Pikir saya. Yang membuat saya heran adalah mengapa saya tidak mendengarnya. Kalau saja alat-alat makanan itu pecah, tentu ada suaranya. Lagi pula seisi keluarga kami juga tidak mendengarnya. Karena saat itu penyakit tante semakin parah, maka soal alat-alat makanan itu dalam sekejap sudah terlupakan. Untuk mendapat fasilitas pengobatan yang lebih baik, kami sekeluarga memutuskan tante saya diberangkatkan ke Malaysia untuk mendapatkan perawatan. Karena saat itu pengobatan di daerah kami sangatlah minim, dengan adanya beberapa dokter lokal saja. Siang itu, tante saya berangkat dengan ditemani kedua anaknya di daerah Dumai. Dan dari Dumai pula baru ada kapal menuju Malaysia. Memang pada saat itu daerah yang kami tinggal tidak ada kapal yang berangkat ke Malaysia. Kini yang tinggal di rumah, saya dan anak tante saya yang paling bungsu. Kita panggil saja Leni, sebagai nama samarannya. Leni tergolong anak yang cukup mandiri dari penilaian saya. Tapi saat itu memang tidak ada kejadian aneh yang mendatangi kami berdua. Setelah hari pertama kepulangan tante saya dari Malaysia, kejadian mistis itu datang lagi. Malam itu kira-kira pukul 10 malam. Mungkin karena musim kemarau yang berkepanjangan, cuaca di sekitar begitu panas, sampai-sampai tenggorokan juga terasa kekeringan. Saat itu saya pergi ke belakang untuk mencari minuman. Sesampainya di belakang, yang membuat saya kaget adalah saya melihat tante duduk di belakang sendirian. Loh, kok bisa tante duduk sendirian di sini? Padahal badannya kan baru sembuh, pikir saya waktu itu. Dengan nada yang cukup santun, saya menyuruh tante agar cepat istirahat, tetapi tante saya hanya diam saja. Karena tidak mau dianggap kurang sopan,
Apalagi saya hanya status menumpang, maka saya langsung menuju ke kamar tante untuk memanggil Leni. Memang Leni tidur bebarengan dengan tante. Setelah saya membuka pintu, alangkah terkejutnya diriku melihat Leni serta tante lagi tidur. Ketakutan pun tidak dapat disimpan lagi. Bagaikan darah sudah terhenti mengalir. Dengan sisa tenaga yang ada, saya berteriak sekuat-kuatnya memecahkan keheningan malam. Ya, teriakan saya bukan saja membangunkan seisi rumah, bahkan tetangga pun ikut terbangun. Dengan spontan para tetangga pun berhamburan datang ke rumah. Sementara itu Leni memeluk saya, disertai tante juga ada di samping untuk tenangkan diri saya. Setelah saya mulai tenang, saya pun mulai bercerita dengan apa yang terjadi tadi. Setelah mendengar penjelasan saya, semua pada bertatap dengan pandangan yang seakan tidak percaya apa yang saya ucapkan barusan ini. Tapi kebingungan ini tidak berlangsung lama. Saat itu kami semua mendengar suara ketawa cekikikan dari arah belakang rumah kami. Suara itu begitu mengerikan, bahkan ada beberapa tetangga yang kabur begitu saja karena ketakutan. Karena bisa dipastikan suara itu bukan berasal dari manusia, apalagi begitu mengerikan. Maka kami semua langsung lari keluar dari rumah itu menuju ke halaman depan. Tapi suara itu bukannya menghilang, bahkan lebih keras lagi, seperti disengajakan. Dengan keadaan seperti itu, kami dan tetangga memilih menjauh dari rumah itu. Di kejauhan, samar-samar suara itu mulai menghilang dari indera pendengaran kami. Dengan keadaan seperti itu, bisa dipastikan kami tidaklah akan berani pulang. Dengan kebaikan tetangga, kami pun diperbolehkan untuk menginap di rumahnya. Setelah pagi tiba, seperti apa yang disarankan tetangga, kami memanggil seseorang yang mengerti tentang dunia goib, alias orang pintar. Setelah kami cerita apa yang semalam kami alami, orang pintar ini pun mengangguk kepala tanda mengerti. Karena ingin menelusuri sebab dari cerita kami secara detail, maka orang pintar ini mengajak kami untuk pulang ke rumah yang kami tinggali itu. Setelah diselidiki dan melakukan semacam semedi atau layaknya disebut semacam ritual yang tidak saya mengerti itu, dengan memakan waktu hampir 2 jam, orang pintar ini menyatakan sudah aman dengan kejadian semalam itu. Karena di hati saya penuh dengan tanda tanya, sempat saya mempertanyakan kejadian itu, tapi orang pintar ini enggan menjawabnya. Saat itu orang pintar ini hanya bilang kalau sudah berlalu biarlah berlalu. Apalagi saat itu tante mengisyaratkan kepada saya untuk tidak bertanya lagi. Maka niat itu saya batalkan. Setelah beberapa hari kemudian, ternyata kejadian demi kejadian terus menghimpit di kehidupan kami. Yang mengalami kejadian di saat itu adalah tante. Seperti biasa, saya bersama Leni lagi sekolah. Yang tinggal di rumah hanyalah tante sendirian. Kala itu, tante lagi memasak seperti yang dilakukan oleh ibu rumah tangga lainnya. Setelah menyelesaikan semua makanan serta lauknya, lalu tante keluar dari dapur. Alangkah terkejutnya tante saya waktu itu. Ia melihat anaknya, Leni, duduk di kursi meja makan itu. "Mengapa kamu pulang begitu awal, Nak? Ada apa?" tanya tante. "Badan saya lagi kurang enak, Bu. Maka saya minta izin untuk pulang," jawab Leni singkat. Mendengar jawaban Leni, tante segera mengambil sebungkus obat buat anaknya minum. Setelah minum, tante juga menyuruh anaknya pergi istirahat dengan tanpa ada curiga sedikit pun. Saat itu Leni hanya nurut dan langsung pergi ke kamar. Pada siang itu dengan kepulangan saya yang bebarengan sama Leni, tentulah membuat tante saya terkejut bukan kepalang. "Loh, Leni kan lagi tidur di kamar. Kok bisa pulang barengan dengan Dita?" tanya tante. "Kapan saya pulang, Bu?" Leni balik bertanya. "Hah? Jadi yang tadi pulang itu siapa? Sekarang masih ada di kamar," jawab tante penuh kaget. Dengan penasaran dan ingin tahu apa yang terjadi, kami bertiga langsung menuju ke kamar untuk memastikan. Tapi setelah dibuka, ternyata tidak ada siapa-siapa, melainkan hanya ada bau busuk saja. Merasa kejadian ini hampir sama seperti yang saya alami beberapa hari lalu. Kami langsung ke rumah orang pintar itu untuk mempertanyakan persoalan ini. Namun sayang sekali, nasib berkata lain. Kalau malaikat pencabut nyawa ingin datang menjemputnya.
Tidak ada seorang manusia yang dapat menghindari, dan tidak terkecuali juga sama seperti orang pintar ini. Setelah kami tiba di rumah orang pintar ini, ternyata beliau telah mengembuskan nafas terakhirnya beberapa jam yang lalu. Dengan perasaan yang penuh putus asa, kami meninggalkan rumah orang pintar itu. Saat itu waktu telah memasuki pukul 2 siang. Sebelum kami pulang, kami mampir ke warung makan untuk makan. Memang saat itu saya sama Leni sudah sangat lapar. Setelah memesan makanan yang telah ada, saya sama Leni mencicipi hidangan itu. Tante hanya menyaksikan saja. Tante, apa kita pindah saja? Tanyaku. Tante juga bingung dan takut. Soal pindah itu sudah pasti, tapi tidak mungkin kalau hari ini kan? Jawab tante. Iya sih, tapi apa mungkin kita harus pulang, Tante? Lanjut saya. Iya, mau tidak mau kita harus pulang. Selain itu nanti malam kita tidur bareng saja untuk bisa saling berjaga. Sambung tante. Mendengar penuturan tante, maka saya sama Leni juga setuju. Ya, daripada tidur sendirian, mending tidur bareng aja. Kan lebih bagus, walaupun saya tahu ini bukan jalan keluarnya. Sebenarnya apa yang kita alami, Tante? Dan salah apa yang kita perbuat sehingga teror-teror itu terus mengejar kita? Lama-lama saya bisa gila. Mending saya pulang aja. Keluhan saya. Tante terdiam beberapa saat. Apakah ada kaitannya dengan masalah itu? Ucap tante. Ia tentulah membuat saya sangat terkejut dengan ucapan tante itu. Dan saya terus mendesak agar tante bercerita apa yang dimaksud dengan kata-kata itu. Masih ingatkah beberapa minggu lalu ada bau busuk dan kita cari-cari bahkan tidak menemukan bangkainya? Karena kesal, tante sempat melontarkan kata-kata yang kurang sopan dan setelah seminggu kemudian tante kan jatuh sakit. Saat tante sakit itu, tante sempat bermimpi didatangi seorang wanita yang berpakaian serba putih. Mukanya pucat pasi di belakang rumah kita. Wanita itu sempat berkata, "Kurang ajar." Lalu seisi alat makan kita sempat dilemparnya. Setelah tante sadar, badan tante sakit semua. Dan yang paling aneh adalah semua alat-alat makan kita pecah semua pagi itu. Memang tante tidak curiga apa-apa saat itu. Dan waktu tante di Malaysia, kalian berdua juga tidak mengalami kejadian apa-apa. Tapi setelah tante pulang di hari pertama, kejadian itu datang. Dan yang aneh, bau busuk yang di kamar tadi sama persis seperti waktu itu yang kita cium. Apakah mungkin kejadian ini ada kaitannya dengan tante? Tutur tante. Mendengar penuturan tante, saya hampir dibuat pingsan. Dan seketika itu, ada seseorang yang tidak asing lagi di mata saya masuk ke warung membeli nasi. Ya, dia adalah teman sekelas saya. Kita panggil saja Dion sebagai nama samarannya. Seperti biasanya, yang saya kenal. Dion tergolong anak pendiam, tapi hari ini cukup tumben. Dia malah menghampiri serta menyapa kami. Kemudian ayahnya Dion juga menyusul menghampiri kami. Setelah itu kami juga mengobrol sebentar. Lalu Dion dan ayahnya pamitan pulang, karena nasinya sudah siap dibungkus. Saat itu kami juga pulang, karena sudah cukup lama kami di warung itu duduk. Setelah sampai di rumah, kami langsung menuju ke kamar itu, tapi bau busuk itu sudah tiada. Benar-benar tidak masuk akal. Saat itu kami bertiga tetap bersama. Ya, karena takut hal-hal aneh muncul lagi. Seiring berjalannya waktu, sore sudah berganti senja. Dengan cepat kami mandi dan makan, lalu pintu belakang langsung kami tutup. Dan pintu depan sengaja kami buka. Maksud kami adalah bila ada yang aneh-aneh menghampiri, tinggal kabur saja. Beberapa saat di kejauhan, saya melihat seseorang memasuki halaman rumah kami. Ternyata papa saya. Kok tumben? Mengapa papa bisa datang tanpa mengabari terlebih dahulu? Pikir saya. Dengan logat sedikit meninggi, papa bertanya kepada saya. Kalian pada kemana sih tadi siang? Kok rumah kosong? Tanya papa. Oh, tadi siang kami bertiga pergi ke warung makan. Papa kan bisa nelpon saya. Kok gak nelpon? Jawab saya. Tadi handphone baterainya habis. Jawab papa singkat. Sebenarnya saya juga merasa jengkel. Kok tidak tanya dulu langsung dengan logat yang begitu tinggi?
Padahal biasanya saya selalu dimanjakan. Setelah papa bertamu sebentar, papa saya pamit pulang ke hotel. Katanya capek. Saya sempat nawarin untuk mengantar, tapi papa bilang tidak perlu. Katanya dekat. Saat itu saya nuruti aja dan menyuruh papa agar hati-hati di jalan. Setelah kepulangan papa saya, kira-kira 20 menit, seluler saya berbunyi, tanda panggilan masuk. Ternyata Dion yang nelpon. Setelah saya angkat, Dion mengatakan kalau ingin datang ke rumah bertamu. Karena saat itu baru pukul 8 malam, maka saya jawab, boleh. Sejenak, Dion sama ayahnya tiba. Saya mempersilahkan masuk dan sempat terjadi obrolan sebentar. Dan kami baru tahu, ternyata ayah Dion memiliki kemampuan ilmu gaib. Ayah Dion menjelaskan kalau waktu bertemu di warung sore itu, dia sudah tahu kalau kami sedang menghadapi sebuah bencana. Setelah ayahnya Dion mendeteksi sebentar, beliau menjelaskan kalau kami sedang diteror oleh makhluk halus yang dijuluki kalong. Dijelaskan oleh ayah Dion, kalau makhluk kalong ini sebetulnya dipelihara oleh seseorang, tapi mungkin majikannya meninggal atau melepasnya. Maka makhluk ini pulang ke asal di mana tulangnya ditanam. Melihat kondisi rumah yang kami tinggali sudah begitu tua, bisa diperkirakan makhluk ini telah mencapai usia 60-an. Makhluk ini sebenarnya bukan berasal dari roh manusia, tapi dari roh kera yang dimutasikan seluruh anggota tubuhnya. Kalau saja yang empunya memiliki niat jahat, makhluk ini dapat digunakan untuk membunuh. Dan makhluk ini juga mempunyai kemampuan mempengaruhi pikiran. Dengan begitu apa yang kita lihat dan rasakan seolah-olah nyata. Seandainya kalau mental kita tidak kuat oleh pengaruhnya, gila atau bahkan mati, itu juga sangat mungkin terjadi. Sebenarnya makhluk ini dibangkitkan oleh ilmu hitam yang berasal dari negara Thailand. Ini ilmu tingkat tinggi. Jadi sedikit orang saja yang tahu, apalagi ingin menguasai ilmu ini. Syaratnya adalah keturunannya. Kalau saja tidak ada dendam yang mendalam, tidak ada seorang pun yang mampu mempelajari ilmu ini. Saat itu ayah Dion menyarankan agar kami cepat pindah. Beliau tahu sebetulnya yang kami alami bukanlah kiriman orang, melainkan adalah asal jasadnya ditanam. Setelah itu ayah Dion melakukan pemagaran di diri kami dan menyatakan kalau dalam jangka waktu dekat ini tidak akan ada teror lagi. Setelah kepulangan Dion dan ayahnya malam itu, kira-kira pukul 10 malam, handphone saya berdering. Yang melakukan panggilan adalah papa saya. Lalu saya menjawab dengan diawali perkataan, "Halo? Nak, besok papa mau kirim uang buat beli bahan bangunan," kata papa saya. "Papa di mana? Kok mau pakai kirim segala?" lanjut saya. "Papa di Pekanbaru, Nak. Memang ada apa?" jawab papa. Dengar jawaban seperti itu, hampir mati saya seketika itu. Lalu saya mematikan telepon dan saya jelaskan ke tante bahwa yang telepon adalah papa saya dan papa saya sekarang berada di Pekanbaru. Tentunya tante saya ikut kaget setengah mati setelah mendengar penuturan saya. Saat itu saya sendiri sudah tidak dapat membedakan mana yang nyata dan mana yang halusinasi. Dengan kejadian ini, malam itu kami putuskan untuk menginap di hotel dengan membawa perbekalan keperluan sehari-hari. Setelah 5 hari kami menginap di hotel, kami sudah menemukan rumah sewa. Tapi karena takut kalau saja rumah itu angker, sengaja ayah Dion kami undang untuk melihat rumah sewa itu. Setelah dinyatakan rumah itu tidak ada apa-apa, kami pun pindah. Memang benar, kejadian mistis itu tidak ada lagi. Bahkan sampai rumah kami selesai dibangun dan pindah ke rumah baru kami. Sempat tante saya bercerita, malam itu sebelum penampakan Leni di pagi hari, tante sempat bermimpi didatangi oleh sesosok wanita berpakaian serba putih. Dan wanita itu mengatakan kalau dia mau membunuh orang pintar itu karena telah mengganggunya. Dan setelah siang, waktu kita ke rumah orang pintar itu, ternyata orang pintar itu sudah meninggal dunia. Entah hanya kebetulan saja atau memang benar, sampai saat ini masih menjadi misteri.